Halo, nama saya Muhammad Lutfi Apriyal. Saya dari Universitas Pasundan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang keuangan publik. Pertama-tama, keuangan publik atau keuangan negara itu yaitu bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari aktivitas finansial dari pemerintah. Keuangan negara juga menjadi peran penting untuk pembangunan nasional. Pengelolaannya dilaksanakan dalam APBN dan dari APBD. Selanjutnya, dari mana sumber penerimaan negara? Sumber penerimaan negara merujuk pada anggaran pendapatan dan belanja negara, yaitu bisa disebut dengan APBN. Tiga sumber pendapatan di Indonesia. Yang pertama penerimaan pajak, yang kedua penerimaan negara bukan pajak, dan yang terakhir yang ketiga itu hibah. Ketiganya ini menjadi penyokong dana dalam kas negara. Oke, sekarang kita bahas satu-satu. Dari pendapatan pajak. Pendapatan pajak menjadi sumber dana negara dan pendukung persediaan kas dari negara. Di Indonesia terdapat dua jenis pajak, yaitu pajak pusat dan daerah. Pajak pusat pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah pusat, yaitu yang dikelola oleh Dirjen Jenderal Pajak Indonesia. Sementara untuk pajak daerah, wewenang pemungutannya diberikan kepada Dinas Pendapatan Daerah atau instansi terkait. Ini berikut merupakan jenis-jenis dari pajak. Pertama ada dari pajak penghasilan, yang kedua dari pajak pertambahan nilai, ketiga dari pajak penjualan atas barang mewah, selanjutnya ada biaya material, dan yang terakhir ada pajak bumi dan bangunan yang bisa disebut dengan PBB. Kedua dari sumber penerimaan negara yaitu pendapatan penerimaan negara bukan pajak, atau bisa disebut juga dengan PNB. PNB itu sendiri merupakan pungutan yang dibayar oleh individu atau badan tertentu yang memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya. Berikut yang termasuk dari objek PNB. Yang pertama ada penerimaan sumber daya alam, yang kedua ada kekayaan yang dipisahkan, terakhir yaitu pendapatan layanan umum. Poin ketiga dari sumber keuangan negara yaitu pendapatan hibah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hibah merupakan pemberian dengan mengalihkan hak atas sesuatu kepada orang lain. Berikut jenis-jenis hibah. Yang pertama ada hibah terencana, yang kedua ada hibah langsung, ketiga ada hibah melalui KPPN, keempat ada hibah tanpa melalui KPPN, yang kelima ada hibah dalam negeri, dan yang terakhir ada hibah dari luar negeri. Selanjutnya yang kita bahas adalah jenis-jenis sumber negara. Sumber keuangan Republik Indonesia yaitu semua yang berhubungan dengan penerimaan dan pengeluaran dari negara Republik Indonesia. Yang termasuk dari sumber-sumber negara yaitu terdapat 8 poin. Ada pajak, retribusi, keuntungan BUMN dan BUMD, denda dan sita, cetakan uang, pinjaman, sumbangan, hadiah dan hibah, dan yang terakhir penyelenggaraan undian berhadiah. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai analisa kasus public budgeting yang ada di tingkat nasional. Dalam analisa kasus ini, saya mengangkat kasus yaitu korupsi IKTP. Dalam kasus korupsi IKTP yang dilakukan oleh mantan ketua DPR yaitu Setia Novanto, ia terbukti telah mengintervensi proses penganggaran dan pengadaan barang dan jasa dalam proyek IKTP. Ia juga ikut mengatur agar anggaran IKTP yang senilai 5,9 triliun agar disetujui oleh DPR. Ia diduga telah mengkondisikan pemenang lelang dari proyek IKTP sama perusahaan Andi Agustin alias Andi Narogong. Setia diduga ikut menyebabkan kerugian dari negara sebesar 2,3 triliun. Pada 17 Juli 2017, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengumumkan penetapan Setia Novanto sebagai tersangka dalam kasus korupsi IKTP. Pengadaan proyek itu terjadi dalam kurun waktu tahun 2011 dan 2012. Lebih tepatnya saat Setia Novanto menjabat sebagai ketua fraksi dari Partai Golkar. Tentunya adanya korupsi IKTP ini berdampak bagi berbagai bidang. Seperti dari bidang ekonomi, negara Indonesia ini mendapat kerugian sebesar 2,3 triliun akibat korupsi IKTP. Hal ini akan menambah tingkat kemiskinan dan pengangguran serta kesenjangan sosial bagi masyarakat Indonesia. Karena dana pemerintah yang seharusnya untuk rakyat tetapi malah masuk ke kantong para pejabat. Selain dari pihak pejabat, banyak juga oknum-oknum orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang mengambil dana tersebut. Dan dari bidang ekonomi, ada juga dari bidang demokrasi. Korupsi IKTP juga mempengaruhi dari bidang demokrasi. Hal ini dikarenakan menjadi IKTP sebagai wadah untuk pemilu, dan masyarakat di Indonesia ini terhambat akan haknya untuk memilih dalam pemilu karena adanya korupsi IKTP ini. Selanjutnya ada dari bidang pelayanan medis.
Karena adanya kasus korupsi dari iktp ini, masyarakat Indonesia akan kesulitan dalam mengakses BPJS Kesehatan bagi pelayanan medis. Masyarakat Indonesia memerlukan NIK nomor induk kependudukan karena untuk data BPJS Kesehatan yang akan mereka gunakan untuk pelayanan medis. Oke, mungkin sekian presentasi dari saya. Saya Muhammad Lutfi Apriyal dari Universitas Pasundan jurusan Administrasi Publik. Saya ucapkan hatur nuhun. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih juga untuk Pak Andre dari dosen Sistem Administrasi Negara Indonesia yang telah membimbing saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.